Yang sudah dilakukan apa saudaraku sekalian? Alhamdulillah ada kepedulian, ada donasi gempa Cianjur, sebagian dengan harta, dengan tenaga, dengan berbagi makanan, sembako, pakaian dan seterusnya. Dengan doa pasti ya. Begitu kita dengar musibah menimpa saudara kita, kita berdoa secara umum. Dan semampu apapun yang kita bisa lakukanlah untuk saudara kita. Apapun, jangan tidak mengambil peran itu. Yang tahu ikhlas tidaknya adalah kita dan Allah. Maka lakukan karena Allah, mencari keridhaan Allah atau wajah Allah. Ini selayang pandang supaya kita tidak larut dalam kesedihan yang dalam. Mari kita sekarang mengambil tinjauan dari sisi agama, dari agama kita, Islam. Landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaannya adalah, kapan musibah akan berakhir? Kapan, Pak? Selagi masih ada kehidupan, musibah gak akan pernah berakhir itu. Hanya bobotnya, posisinya di mana ketika terjadi. Khususnya kalau itu menimpa diri kita. Sudah sering disampaikan 4 perkara dalam hidup pasti terjadi. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Hidup sedang kita jalani. Mati yang sebenarnya belum terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Rizki tak bisa kita menghitungnya. Sudah berapa banyak Allah berikan anugerah kepada kita dalam bentuk berbagai macam nikmat. Yang itu semua datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun anugerah yang di tangan kita, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, bagaimana kita menyikapi berbagai musibah yang terjadi, baik yang menimpa negeri kita maupun musibah yang menimpa diri kita pribadi. Sebagai orang beriman, tentu landasan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah beri pesan spiritual dan moral serta hikmah yang dapat meringankan beban derita yang kita rasakan, insya Allah. Jadi hidup ini tidak lepas dari musibah demi musibah. Bahkan ada kabar gembira menakjubkan dari pesan-pesan Rasulullah SAW atas musibah yang ditimpakan kepada orang yang beriman. Mari kita buka lembar demi lembar sebagai renungan untuk kita semua. Tentu ada hikmah setiap musibah. Di balik musibah pasti ada hikmah. Yang pertama, saudaraku pecinta ilmu perindu surga, setiap musibah itu merupakan qadarullah. Pasti terjadi karena merupakan ketentuan Allah. Ayat di antaranya, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Quran surat At-Taubah surat 9 di ayat nomor 51. Pegang kuat-kuat, ini ketentuan Allah. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami, untuk kita semua sebagai manusia. Dialah pelindung kami, Allah pelindung kita semua sebagai kita manusia. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal atau berserah diri. Maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita praktekkan. Setiap kita akan keluar rumah, kita baca doa, bersandar kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka bersandar kita kepada Allah. Di ayat yang lain, firman Allah SWT pada surat Al-Hadid, surat yang ke-57 di ayat nomor 22, makin menguatkan keimanan kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir.
Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sudah tertulis 50.000 tahun sebelumnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah berarti pasti terjadi. Baik. Kemudian di ayat yang lain sebagai penguatnya, sesungguhnya musibah dan bencana merupakan bagian dari takdir Allah yang maha bijaksana. Maka Allah SWT berfirman, ma asaba min musibatin illa biidnillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Banyak sudah kita saksikan, logikanya tidak terkena, ya, faktanya terkena, logikanya terkena, tapi tidak terkena. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Quran surat At-Taghabun surat yang ke-64 di ayat nomor 11. Wahai saudaraku, jadi kita makin sadar ya, banyak hal yang tidak terduga dalam hidup ini. Sudah berhati-hati masih juga terkena musibah. Orang yang melenggang jalannya di tengah kondisi yang parah, aman-aman saja. Nah, ini yang harus kita sikapi, mengimani ketentuan Allah ya. Yang kedua, musibah itu merupakan ujian iman bagi seorang mukmin, pasti. Dan ayat ini sangat familiar, populer, menjadi pesan penting untuk kita jadikan sebagai pengingat bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wa tsamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, atau negeri yang tandus. Dan berikanlah berita gembira, kabar baik kepada orang-orang yang sabar. Ini juga sudah kita saksikan, sudah kita alami ya. Kata sedikit ketakutan itu kalau dirinci panjang itu. Sedikit ketakutan itu panjang itu. Takut apa misal? Hari ini orang sering takut apa? Takut tidak kebagian. Mungkin ya. Takut kebablasan dan seterusnya. Rasa takut kalau kepada Allah itu indah, maka dia akan menjadi orang yang taat, tidak melanggar aturan. Tapi kalau takutnya kepada hal yang buruk, bahaya, bisa menyekutukan Allah. Takutnya sama setan, setan tidak ditakuti, jadi musuh kita setan itu. Baik. Dan seterusnya ya. Jadi kalau kita ingin introspeksi, apapun yang kita alami hari ini memang sebenarnya sunatullah. Hari demi hari musibah silih berganti. Orang yang kita cintai sudah berpulang ke rahmatullah. Hari ini saya saksikan sebagian besar di antara kita sudah yatim piatu ini. Betul Pak? Maka yang masih punya orang tua, masih punya mertua, manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggapai ridha Allah, berkah yang besar. Kalau selama ini kita kurang peduli pada orang tua kita yang masih punya orang tua, yang masih punya mertua, mulai hari ini lakukan yang terbaik untuk mertua kita, orang tua kita. Orang tua kita sudah tidak ada, bibi, om, tante kita, berbakti pada mereka, mengalirkan pahala untuk orang tua kita. Itu jawaban Rasulullah kepada sahabat. Bagaimana anda berbakti orang tuaku? Sudah tidak ada, pamanmu, bibimu, dan seterusnya. Tapi suka ataupun tidak, waktu yang ditentukan pasti terjadi, yaitu datangnya musibah dalam bentuk lain yang sering kita berurai air mata, berlinang air mata adalah ketika orang yang kita cintai berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia. Maka tidak lain orang beriman mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Kita semuanya milik Allah. Dan kepada Allah jualah kita semua akan kembali. Rasul mengajarkan sebuah doa istirja kepada Allah dengan memohon lewat lafaz doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Maka kalau ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, jangan risau, jangan gelisah. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Yakinlah itu. Masing-masing kita punya pengalaman. Ya, jangan risau kalau ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Intermezzonya, ke masjid pakai sendal kulit, pulang tinggal sendal jepit. Berarti sendal kulit ada potensi diganti menjadi sepatu. Sendal hilang jadi sepatu. Sepeda hilang gantinya motor. Alhamdulillah Allah mudahkan. Motor hilang gantinya mobil. Mobil hilang gantinya apa Pak? Bis. Bis hilang gantinya kereta ya, karena pulang kampung. Alhamdulillah bisa naik kereta. Beli nggak bisa kita. Kereta hilang gantinya pesawat, minimal pesawat telepon. Itu minimalnya itu ya. Tapi itu rumus hidup itu. Patah tumbuh hilang berganti. Itulah kehidupan. Maka jangan risau. Yang hilang itu bukan milik kita, tapi ada potensi mendapat ganti yang lebih baik. Asal yakin. Khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa ini. Ajarkan pada keluarga kita agar mereka makin kuat tauhidnya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini apapun bentuknya, dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Dan itu sudah banyak terjadi. Ya, dapat ganti yang lebih baik. Insya Allah. Saudaraku pecinta ilmu penduduk surga, musibah yang kita alami, yang menimpa kita, sesungguhnya jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang telah ditimpakan pada orang-orang terdahulu, yang Allah abadikan di Al-Quran sebagai penguat hati kita. Kita bukan orang yang paling susah saat ditimpa dengan musibah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Pasti diuji. Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat nomor 2. Jawabannya di ayat yang ketiga. Walaqad fatanna alladzina min qablihim wala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wala ya'lamanal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang terdahulu. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan Allah mengetahui siapakah sesungguhnya orang-orang yang dusta. Kita jujur, ujian orang terdahulu itu jauh lebih berat. Paling berat ditimpakan kepada para anbiya. Orang-orang yang soleh terdahulu itu lebih berat ujiannya. Orang tua kita ujiannya lebih berat, kakek kita lebih berat, begitulah seterusnya. Hari ini kita tinggal menikmati, mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Kita tidak lagi berjuang kemerdekaan, tapi kita perlu mempertahankan kemerdekaan. Dan seterusnya ya. Tentunya dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Tayyib. Maka orang beriman meyakini tidak ada beban melebihi kemampuan dirinya. Allah sudah mengukurnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti Allah tidak menguji kemampuan hambanya kecuali sebatas yang hambanya mampu. Maka jangan mengukur kita dengan orang yang di atas kita dalam tinjauan duniawi, dalam tinjauan materi. Kalau hal yang tidak menyenangkan bagi kita, lihatlah ke bawah.
Ternyata ada orang yang hidupnya lebih berat, lebih susah dibandingkan kita. Rasul memberikan wasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru ala tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk engkau lihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu. Itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Jadi kita bukan orang yang paling susah. Apalagi sedang bicara tentang musibah. Saudara kita yang tertimpa, kita belum merasakan seperti mereka. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa zikir pagi, zikir petang kita berdoa. Bismillahilladzi la yadhurru masmi syai'un fil ardi wal fis sama wa huwas samiul alim. Tidak ada madharat atau musibah kecuali atas ketentuan Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini yang hendaknya menjadi renungan kita juga. Quran surat Al-Baqarah 214. Surga itu mahal. Surga itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Sebesar apa perjuangan kita untuk meraih surga? Sebelum surga yang sebenarnya di akhirat, surga kelas dunia. Merasakan lezat nikmatnya. Ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, bahwa kita sedang disayang oleh Allah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan? Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Dekat pertolongan Allah. Seberapa dekatnya? Iman yang menjawabnya. Yakin Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Yang ketiga, di antara lautan hikmah di tengah gelombang musibah adalah musibah merupakan peringatan atau teguran dari Allah. Agar apa? Agar manusia itu tidak lalai dan tidak zalim kemudian menyadari kesalahannya. Karena manusia itu memang makhluk yang lemah. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam itu punya dosa, punya kesalahan. Tapi bagaimana setelah dia mendapati dirinya ditimpa musibah, kembali kepada Allah, menyadari kesalahannya. Jujur, saudaraku sekalian, kalau kita bicara di sebuah negeri musibah terjadi, tentu ada fakta dan realita yang sudah kita saksikan. Di kampung itu, di daerah itu, seberapa banyak maksiat dan dosa dilakukan tanpa kita mengklaim dan mengatakan bahwa kita orang yang baik sepenuhnya. Tapi itu fakta. Musibah terjadi karena disebabkan ulah tangan manusia. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Allah timpakan pada mereka peringatan yang bentuknya macam-macam. Gunung batu, air melambung tinggi, dulu begitu besar namanya tsunami, percikan api, letusan gunung dan lain-lain. Itulah cara Allah memberikan peringatan. Agar apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi kita jangan nantangin. Nanti dapat peringatan dulu baru taubat. Jangan. Kalau sempat taubat, kalau tidak sempat, iya kan? Saya pernah menyampaikan dalam sebuah syair, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Jangan tunggu sekarat baru taubat. Kalau sekedar peringatan, kalau nggak sempat taubat, musibah menghantarkan dia pada kematian. Apalagi sedang berbuat dosa. Orang yang sangat taat saja itu harus istiqomah menjaga taubatnya. Sebagaimana pernah saya nukilkan di tema yang lalu.
Bagaimanakah si pemeluk amal dengan kerendahan hatinya, tawaduknya dia menjaga amalnya itu. Kita juga demikian, hati-hati. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah. Sumayutamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, tapi memilukan, mengerikan, menakutkan jelang akhir hayatnya. Dia bermaksiat, saat bermaksiat nyawanya dicabut, meninggallah dia dengan gelar su'ul khotimah. Itu yang kita takutkan. Musibah mengantarkan pada kematian, sementara tidak sedang menjaga taubatnya. Na'udzubillah min dzalik. Quran surat Ar-Rum surat yang ke-34:1 ini menyadarkan kita hati-hati. Banyak musibah terjadi itu karena ulah tangan manusia. Maka di mana kita berpihak, itu yang paling penting. Sebab ketika musibah terjadi itu tidak pandang bulu, tapi di mana kita bersikap, di mana kita berada, iman kita, ibadah kita, akhlak kita. Yang keempat, suka ataupun tidak harus yakin ini wilayah keimanan. Musibah atau cobaan itu merupakan salah satu tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Musibah yang terjadi itu sesungguhnya merupakan salah satu tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Kalau kita renungkan Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 216, makin yakinlah kita. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Siapa yang suka berperang? Pasti tidak ada. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Saudara kita di Palestina, apakah mereka berkeluh kesah dengan perjuangan mereka? Tidak, mereka tetap jihad. Karena jalan surganya sudah terlihat dengan mati syahid. Saat anggota keluarga ada yang mati syahid, keluarganya berbagi manisan. Anakku telah syahid, suamiku telah syahid. Sementara jalan syahid kita dibandingkan mereka lebih kecil. Tidak buruk. Apakah mereka tidak berdoa? Mereka berdoa. Bahkan jutaan kaum muslimin berdoa untuk kemenangan Palestina. Tapi hingga hari ini apa yang terjadi? Maka tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Ya, itu skala khusus perjuangan saudara kita di Palestina dan di bumi yang lainnya. Bagaimana dengan kita? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dulu ada fulan bin fulan, hidupnya begitu mudah, rizki berlimpah, rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata semua serba indah dan wah, tapi tidak ibadah. Meninggal dia, mengerikan, su'ul khotimah. Fulan bin fulan hidupnya sekarang terlihat susah, tapi mendekat kepada Allah dengan taubatnya, itu indah. Maka lihatlah pelajaran dari para sahabat. Sahabat yang kaya banyak, yang miskin juga banyak, tapi mereka semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena husnudzon kepada Allah. Jadi orang beriman ditimpa musibah berbaik sangka kepada Allah. Contoh kecil, seorang dalam perjalanan ke bandara terjebak kemacetan beberapa waktu silam. Ada lagi yang sedang tertidur, panggilan tidak terdengar olehnya. Ada yang tiba-tiba mulai sakit perut, masuklah dia ke toilet, tak bisa keluar karena belum selesai. Pesawat terbang, sudah meninggalkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, pesawat itu terjun bebas. Yang tadi mengutuk dengan kalimat supir, macet, sakit, mengatakan apa akhirnya? Alhamdulillah, selamat. Maka jangan gampang kita mengklaim musibah itu buruk. Belum tentu. Karena apa? Kita tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Tapi kita akan boleh berharap, Ustaz, musibah yang ringan-ringan saja.
sedikit pusing, sedikit batuk, sedikit pilek gitu ya, sedikit asam urat. Yang di belakang ada 8,9 tuh asam uratnya itu. Tapi langkahnya masih ringan ke Masjid Al-Ukhwa untuk taklim. Alhamdulillah. Yang sehat langkahnya berat, bahkan bangun subuh saja terlambat, tidak sholat berjamaah. Yang sedang sakit semangat karena dia faham betul dua ibadah yang istimewa, qobliyah subuh dan sholat subuh. Masya Allah. Bahkan faham 2 rakaat subuh yang dilakukan adalah cara diantaranya untuk memberangus benih-benih kemunafikan. Inna athqala salatin alal munafikina salatil isya wa salatil fajri walau ya'lamuna fihi ma la atauhuma walau habban. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang sudah terkena benih-benih kemunafikan, mereka tak mau lagi, mereka enggan untuk menghadiri jamuan salat berjamaah isya dan salat subuh di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam 2 waktu tersebut, isya dan subuh, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak atau merayap. Alhamdulillah, sore hari ini taklim kita luar biasa. Ada 200 orang sore hari ini. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Taib. Jadi Allah kalau sayang pada hambanya ditimpakan musibah kepadanya. Ya, jangan buruk sangka pada Allah. Tujuan yang bisa kita raih ternyata lewat. Jangan sedih, Allah lebih mengetahui. Bukankah Allah sudah kasih surat cinta? Apa surat cinta Allah? Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman. Namun jangan pula terlalu gembira ketika anugerah Allah berikan, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat di nomor 23. Itulah surat cinta Allah, penentram hati, pengobat luka, insya Allah. Berangkat dari sini kita akhirnya mengambil pesan yang paling penting, hikmah dari musibah yang terjadi. Apabila seorang hamba atau hamba-hamba Allah orang beriman tetap sabar, bertawakal atas semua cobaan-cobaan musibah yang dialami, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Di antaranya adalah penghapus dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoya. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu perindu surga, kalau ada pertanyaan berikut ini, apa jawabannya? Badan sehat terus, dosa bertambah, atau sakit dosa diampuni? Pilih mana? Saya ulangi ya. Badan sehat, dosa bertambah, badan sakit, dosa diampuni. Pilih mana? Itu jawaban cerdas. Iya betul ya. Maunya begitu. Tapi apakah ada orang yang selalu sehat? Pasti suatu ketika mengalami sunatullah, sakit, walaupun bentuk sakitnya beda-beda. Ya, tapi jangan bilang mendingan sakit gigi dibandingkan sakit hati, jangan pula. Itu cuma syair ya. Mendingan sehat, terutama apa? Sehat imannya.
Imannya tidak sakit. Kalau iman sudah sakit bahaya, rapuh, terjerumus, hancur dalam kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka iman yang buat kita itu semangat menjalani kehidupan. Masya Allah. Jadi kalau begitu kuncinya apa? Menghadapi apapun sabar. Sabar itu kita bawa sampai ke surga. Sampai ke surga sabar itu, karena kunci surga emang sabar. Saya tidak bosan menyampaikan itu ayat agar kita ingat ya. Kunci surga itu emang sabar. Sebab sabar itu lengkap. Sabar dalam taat, mentaati apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya kan. Sabar menghindari dari maksiat, tidak STMJ, sholat terus maksiat juga, tidak demikian. Yang ketiga, puncaknya sesuai tema kita, sabar menghadapi ketentuan Allah, musibah yang tidak kita sukai. Jangan lupa inspirasi sabar kunci surga. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbadar. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Ustaz Anto supaya terjemahannya lebih pas banget. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Sabar luar biasa. Surga Aden, siapa penghuninya? Tentu kita berharap ya penghuninya adalah orang tua kita, pasangan hidup, anak keturunan bersama dengan orang-orang yang soleh. Apa yang Allah katakan di Al-Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Surga-surga mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah hikmatnya tempat kesulitan itu. Jadi kuncinya apa Pak? Sabar. Kira-kira kita sudah termasuk orang yang sabar atau belum? Insyaallah. Berapa banyak sabarnya? 1 tas, 1 koper, 1 truk? Terakhir, berapa luas sabarnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Maka sabar itu luas tanpa batas. Prakteknya, jadi orang sabar itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Bapak Ibu sekalian, prakteknya jadi orang sabar ringan, enteng, gampang atau mudah? Ayo sepakat kita katakan insya Allah mudah, insya Allah ringan ya. Kalau kita bilang berat nanti jadi makin berat. Sebab ucapan bisa jadi doa. Spirit hati kita, walaupun prakteknya titik-titik ya, tapi kita berusaha jadi orang sabar. Dan saya melihat sore hari ini wajah-wajah sabar semua ini. Alhamdulillah. Saya lihat semuanya wajah-wajah sabar di sini. Di rumah tambah sabar. Ibu-ibu di sini sabar, di rumah sabar nggak Bu? Sabar menghadapi apa Bu? Goncangan apa-apa? Sabar ya, menerima pujian ataupun sebaliknya. Thayyib. Ya, illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu mendapat ampunan dan pahala yang besar. Jadi memang sabar itu perisai menghadapi apapun, khususnya ketika kita ngomongin musibah atau bencana. Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat 11. Mudah mengingatnya, 11. Nah itu dia, 11 sabar dan amal soleh, ganjarannya besar. Ya, ayat ini yang tadi juga sudah saya baca penggalannya ya. Hanya orang-orang yang bersabarlah
yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka sabar tidak ada batasnya. Kita yang ngebatasi itu, bahkan mengatakan, sorry bro, sabarku sudah habis. Jangan katakan demikian. Sabar sepanjang hidup, insya Allah. Yang keenam, hikmah dari musibah yang terjadi adalah isyarat untuk kita muhasabah atau introspeksi. Ayat ini sangat familiar, populer, dan sering dibaca di renungan. Biasanya akhir tahun atau ketika pergantian tahun Hijriah, iya kan? Sebelum bulan Muharram, setelah Zulhijjah, kemudian Muharram, kita sering diingatkan dengan pergantian waktu supaya kita paham ternyata usia kita itu, saudara-saudara sekalian, sebenarnya usia itu tidak bertambah, tapi semakin berkurang. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, 80 itu hanya angka. Tapi sebenarnya jatah hidup kita semakin berkurang. Maka makin dekat kita dengan ke pintu akhirat, makin dekat menuju liang kubur kita. Maka ada orang ditimpa musibah, bahagia buat dia. Termasuk kalau kita membaca sirah sahabat, bagaimanakah seorang Khalid bin Walid di akhir hayatnya ingin mati berperang di jalan Allah karena dia mantan panglima perang Nabi, ingin mati syahid di medan pertempuran. Apa yang terjadi? Musibah menimpa beliau, beliau meninggal sakit di pembaringannya, tapi tidak menghilangkan pahala untuk beliau mendapat gelar juga syahid karena jujur kepada Allah, jujur untuk senantiasa di jalan Allah. Maka ketika kita sehat, jangan sia-siakan, karena sakit kita nanti tetap mendapat pahala. Saat sehat kita taat kepada Allah, sakit tetap dapat pahala, karena niat kita tidak akan bergeser untuk ibadah kepada Allah. Itu yang disebut ta'aruf ila Allah fi rahai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Hidupmu sebelum kematianmu. Sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini termasuk ayat langka. Satu ayat 2 kali perintah takwanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Kemudian wattaqullah innallaha khabir bima ta'malun. 2 perintah untuk kita bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ayat introspeksi buat kita semua. Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 di ayat nomor 18. Kalau ada pertanyaan, lazim sebagai manusia, apa penyebab utama musibah menimpa manusia? Benar ada ketentuan Allah, benar ada surat cinta Allah, benar ada ampunan Allah, dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Tapi fakta tidak bisa kita ingkari, betapa banyak musibah itu disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan manusia sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, anugerah Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat di nomor 79. Ini bahan renungan kita. Sering musibah terjadi karena dosa telah kita lakukan, maksiat kita buat, maka kita terkena akibat. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala makin menyadarkan kita.
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, saat kita melakukan dosa langsung diiqab, langsung dihukum, selesailah sudah kita, nggak sempat kita bertobat. Padahal kita sering lalai, sering lupa, mengabaikan perintah Allah. Itulah manusia. Namun hari ini Allah pilih kita, Allah memilih kita untuk jadi hamba yang taat, sehingga kita hadir di majelis ilmu dengan keyakinan jalan kebahagiaan lewat taman surga di majelis ilmu, supaya kita semakin taat pada Allah. Berbahagia kita dipilih oleh Allah hari ini menikmati taman surga di majelis ilmu. Alhamdulillah. Makanya hati-hati kita setiap ingin melakukan perbuatan dosa, ingat maut mengintai diri kita. Allah sangat sayang kepada kita, memaafkan kesalahan kita. Yang usianya sudah senja, ya, apalagi ya kan? Masya Allah. Cobalah berkaca, kulit sudah mulai mengendur, tatapan mata pun sudah mulai kabur. 1, 2, 3, 4, 5 gigi pun sudah gugur. Ya, langkah malam gelap takut tersungkur. Itu isyarat sudah dekat dengan liang kubur. Maka banyak-banyaklah bersyukur. Jangan jadi hamba Allah yang takabur. Riwayat Anwar Zufri. Iya kan Pak? Alhamdulillah Ustaz, walaupun sudah gigi mulai gugur, masih bisa makan bubur plus sayur. Masya Allah. Walaupun sudah lama tidak pulang ke Teluk Bayur. Tayyib. Mestinya orang beriman sadar, tidak ada berkah turun kecuali kalau menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka musibah di dunia bagi orang yang zalim, bagi ahli maksiat yang gak sempat bertobat, itu persekot kelas dunia. Kontannya lengkapnya di akhirat nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka. Siksa di dunia sudah sangat berat, apalagi di neraka nanti. Beda orang beriman, saat musibah terjadi itu sebagai penghapus dosa. Karena musibah saat terjadi kita tidak bisa menghindar kecuali ketentuan Allah. Oleh karena itu ada hal-hal yang mesti kita ingat sebagai nasihat dari berbagai musibah yang terjadi. Saudaraku, pecinta ilmu, perindu surga. Yang pertama, musibah sebagai siksaan terhadap sebagian manusia, namun keutamaan bagi sebagian yang lain, yaitu yang beriman dan bertakwa. Bagi pendosa, bagi orang-orang yang zalim, bagi ahli maksiat yang tidak sempat bertobat saat musibah menimpa dirinya, itulah siksaan untuknya. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, beda kedudukannya. Syahid untuknya, syahid akhirat. Syahid akhirat bagi orang beriman ketika dia ditimpakan musibah, karena dia senantiasa menyembah Allah, terpaut hatinya kepada Allah. Itulah yang namanya anugerah. Musibah membawa berkah bagi dia, sekalipun maut merenggutnya. Kita ingat berapa banyak di antara saudara kita saat musibah COVID
2020, 2021 yang sangat tinggi itu. Berapa banyak saudara kita orang beriman berpulang ke rahmatullah. Kita tidak bisa menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan jenazahnya, tapi kita berhusnudzon. Karena apa? Syahid untuk mereka. Itu yang harus kita ambil pelajaran. Berapa banyak orang beriman, ulama, mujahid. Covid memang pahit, tapi jalan surga untuk saudara kita yang menjaga keimanan dan ketakwaannya. Keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua, sebagai balasan atas kesalahan manusia, bentuknya macam-macam itu. Ya, kita saksikan ya, ketika infrastruktur terganggu, ketika lahan tidak lagi menjadi tempat yang tepat, tapi dijadikan eksploitasi, maka alam rusak karena siapa? Karena ulah manusia. Dapat balasan langsung dibalas. Jadi kalau hari ini kita yang tinggal di Tangerang, ada periodenya banjir melanda, jangan salahkan diri. Tapi siapa yang kita salahkan? Ya, alhamdulillah sih ya, banjir berkah mudah-mudahan di Ukhuwah ya. Di Ukhuwah banjir berkah. Tapi baru waktu yang lalu, dan masih ada nanti Februari saat hujan mulai tinggi ya. Biasanya puncak di Februari itu, tanggul jebol dan lain-lain ya. Karena apa? Resapan air sudah mulai berkurang ya. Tempat yang tadinya untuk pembuangan air menjadi bangunan dan masih banyak lainnya. Masya Allah ya. Langsung sebagai balasan yang ditimpakan. Dan itu yang kita berlepas diri. Mau bilang apa kita? Kemudian yang ketiga sebagai penghapus dosa. Ya, sudon jangan. Husnudon kita kepada Allah. Sudah berobat sekian lama, silih berganti, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Ingat ya, Allah sayang kepada kita itu sebagai penghapus dosa. Yang tadi sudah saya tanyakan, mendingan sehat terus atau sakit dosa diampuni? Ya kan? Pengennya sehat terus, tidak sakit-sakit, tapi tak mungkin lah. Sunatullah itu sakit diderita manusia. Dan itu harus kita terima dengan ridho, ikhlas ya. Dengan apa? Sabar. Dan kemudian untuk kita semua yang tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan, karena kita manusia yang lemah, banyak dosa, banyak khilaf, agar manusia kembali menuju pada kebenaran, yaitu taubat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan pada kita kesempatan. Bahkan surat cinta Allah kepada siapapun yang hari ini masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, melakukan kezaliman, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu surat cinta Allah. Asalkan apa? Bertaubat berulang kali. Taubat itu hebat. Taubat jalan kebaikan. Surat cinta yang luar biasa itu taubat. Maka kalau tidak taubat juga ketika usia sudah senja, apa yang hendak ditunggu? Sementara maut mengintai setiap saat yang kita tidak kenal kapan waktunya. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu, perindu surga, semoga kita semua tergolong ahli taubat. Amin ya rabbal alamin. Taubat sepanjang hayat, bukan taubat hanya sesaat, apalagi sekarang taubat besok kumat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Musibah yang datang silih berganti di dalam kehidupan seharusnya menyadarkan kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Engkau jauh, aku jauh, kata Allah. Engkau dekat, aku akan lebih dekat. Oleh karenanya mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar
dari berbagai petaka musibah yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.